Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufaddibil abwab wa ya musabibul asbab wa la dalilal ha'idin. Tawakkatu alaika ya rabbal alamin. Ya ukalifu amirin Allah inallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah balik lagi ke agenda insyaallah rutinan kita ya, 2 pekan sekali yaitu satu lole mengaji. Yang lagi-lagi tidak terasa sudah di episode 33, berarti kita udah jalan 2 tahun lebih ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan terus, walaupun mungkin satu dua kendala gitu ya. Ada teman-teman nggak bisa hadir, tapi kalau dari teman-teman info ke saya sih lumayan ngikutin di YouTube-nya begitu. Jadi nggak apa-apa, kita istiqomahkan dulu seperti biasa, gitu. Nah, hari ini sesuai yang sudah dipublikasikan sebelumnya, kita akan membahas kajian yang judulnya adalah apa tadi judulnya? Apakah lelaki haruskah lelaki selalu salah dalam keluarga? Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke kajiannya, ada sedikit kabar-kabar dulu ya dari apa yang terjadi di negara kita atau di lingkungan kita atau di dunia mungkin beberapa waktu belakangan. Mungkin yang baru banget nih, baru sejam yang lalu, BI rate naik lagi. Jadi 5,75%, 5,75%. Jadi buat teman-teman yang punya cicilan gitu ya, tetap semangat karena pasti akan naik juga gitu. Terus ya, kampus kita tercinta ya, beberapa waktu belakangan ini lagi ramai gitu karena ada 3 pejabat yang datang ke kampus, diskusi, dan kemudian agak ricuh gitu ya, karena dari pihak mahasiswa bilangnya ya ini bukan diskusi, ini mah sosialisasi gitu, karena nggak ada satupun dari pihak mahasiswa yang ikut, yang jadi narasumber gitu. Jadi ya cuman pemaparan aja dari pihak pemerintah. Nah, kalau angin segar sedikit mungkin ya, walaupun datangnya dari ini ya Amerika Serikat begitu, per tadi siang sudah menandatangani interim kesepakatan ya, kesepakatan interim untuk extension of ceasefire gitu selama 60 hari ke depan. Jadi ya itu kemenangan juga buat Iran. Ya wallahu alam, mudah-mudahan kondisi itu membuat kondisi dunia lebih baik ya dari beberapa bulan belakangan ini. Selat Hormuz juga sudah mulai dibuka, tentara Amerika di Selat Hormuz pasukannya juga sudah mulai ditarik gitu. Mudah-mudahan membuat dunia dan khususnya negara kita jadi lebih stabil. Oke, mari kita masuk ke kajian kita. Alhamdulillah telah hadir Ustadz kita semua, Ustadz Adenantera, seperti biasa yang di season 2 kemarin full ngisi, sekarang akhirnya di season 3 berkesempatan juga nih, kebagian buat ngisi gitu. Jadi ini tema yang memang sudah di request oleh Ustadz Aden, entah apa motifnya gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, monggo Ustadz Adenantera, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Jazakumullah Mas Mustafa. Ya, baik, ini sebelumnya mungkin lagi tadi dipaparkan kondisi yang lagi terjadi sekarang ya. Ya, lagi ada banyak pembahasan di luar sana. Mungkin sekarang banyak orang lagi sibuk membahas tentang UEFA atau FIFA atau bola atau yang bahas Republik Fufufafa. Nah, tapi kita ini ngaji, insya Allah kita membahas tentang keluarga. Jadi awalnya yang mau dibahas itu adalah keluarga. Diskusi dengan Mas Fufufafa membahas keluarga, tapi mungkin judulnya kurang edgy ya. Jadi ada topik ada topik tentang salah satu tentang keluarga yang nanti masuk pembahasan juga itu dijadikan judul. Tapi umumnya mau membahas tentang keluarga dan laki-laki. Keluarga dan laki-laki. Baik, ini kalau kita
ngelihat di Quran, yang mau saya angkat awalnya tuh kita mau berangkat dari surat yang ketiga ayat 33. Nggak tahu kok bisa sama dengan episode ini 33. Surat ketiga itu kan Ali Imran. Ayat 33 itu tentang keluarga. Itu Allah berfirman, Innallaha astafa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ini ada dua kunci di sini. Allah dan istofa. Jadi istofa itu kan artinya memilih. Yang terpilih itu Mustafa. Kalau manusia itu ikhtaro. Yang terpilih ya Mukhtar. Bedanya kalau kalau manusia kalau manusia itu memilihnya itu melibatkan Allah, tapi nanti antara ikhtiar satu dengan yang lain itu bertingkat. Ada ikhtiar ini, dan ada yang lebih tinggi ikhtiarnya. Nggak menyalahkan, tapi ada ikhtiarnya lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kalau sudah istofa, itu cuma Allah. Itu Allah aja itu. Yang menggunakan kata istofa itu pengkhususan kalau itu yang milih Allah. Itu paling tinggi berarti. Nggak ada yang bisa didebat. Ini yang paling baik. Kayak yang terpilih manusia yang terpilih oleh Allah, kenapa Rasul disebut Mustafa, itu karena Allah sendiri yang memilih. Nah, ini Allah memilih. Sebenarnya tema keluarga itu ada di 4 ayat ini, yaitu tentang Adam alaihissalam, Nuh, tadi disebut laki-lakinya saja, walaupun ada tema keluarga tapi laki-lakinya saja. Ada yang sampai keluarganya bisa terbawa semua, itu nanti pembahasannya beda, yaitu ala Ibrahim dan ala Imran, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, yang jadi pelajaran. Sebenarnya kalau Rasul jelas masuk, keluarga Rasul itu jelas masuk juga. Cuma ini kan Quran masih proses turun dan belum selesai kisah hidup Rasul. Sedangkan yang dijadikan sebelumnya itu yang kisah hidupnya sudah selesai semua. Oh iya, ini yang kira-kira bakal saya bahas nyambung sama tema itu dari 4 ini yang mana? Kira-kira? Kira-kira yang mana mau saya bahas nih? Masa 4-4-nya kan wah ini terlalu banyak. Kira-kira mau saya bahas yang mana dari 4 ini? Sambil sambil nunggu nih saya tunjukkan video yang nyambung sama judul kita. Muter. Ini gimana cara muternya ya? Tar, backgroundnya nggak hilang. Mohon maaf. Sambil mikir, kira-kira yang bakal saya ambil yang mana? No. Yang yang pertama. Mana sih? Oh, Nah, Nabi ada. Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu. Tentang Nabi Adam. Kalau sudah keluarga nanti banyak sekali. Nanti ada membahas tentang anak juga. Yang nggak ada di kedua ini, masalah penyiapan anak itu kan dari jauh sekali. Itu kalau keluarga nggak mungkin tema anak itu kelewat. Yang sampai anaknya jadi semua, bisa jauh semua tuh, makanya sampai Allah sebut keluarga ala Ibrahim dan ala Imran. Anaknya jadi semua. Ini gimana sih tadi? Mohon maaf. Nah, ya intro untuk judul kita tadi, itu keresahannya dari sini berangkatnya. Benar yang ngalala benar yang bengkok terus. Benar yang keluar balolo. Benar yang bengkok terus. Balai acangan garing tua. Ada nyaut. Bui. Balai acangan garing tua. Benar yang tadung malolo. Tak tadung sakale. Apa sih lakoni? Benar yang tadung malolo. Tak tadung sakale. Apa sih lakoni? Ha, tadung pole. Bukan lama ada apa-apa. Iya, itu kan kayak di mana-mana itu kejadian. Kenapa kok lelaki itu tempatnya salah di mana-mana di keluarga, baik ke ibunya, atau kalau sudah berpasangan ya ke istrinya, kayaknya tempatnya salah terus. Itu dari mana tuh sebenarnya awal kisahnya? Itu ternyata sudah kejadian sejak Nabi Adam. Sudah kejadian sejak Nabi Adam. Ini bukan kejadian yang baru-baru saja, sudah sejak dulu, sejak dari pertama, dari sepuhnya semua lelaki. Jadi kalau kita tahu kisahnya Nabi Adam, itu kan ya ketemu musuh. Ini kalau ada 2 surat yang saya bawa di pembahasan tentang Nabi Adam ini. Nanti ada surat Toha 117 sampai seterusnya.
ada surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, tapi yang depan kisah ini dimulai dengan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau di Al-Baqarah aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kalau di surat Thaha aba, itu toh. Nah, terus selanjutnya kisah Adam. Ini kan jadi peringatan tentang musuh itu, tentang iblis. Jadi kan kalau laki-laki nih, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ku anfusakum, diri sendiri dulu, wa ahlikum naro, baru keluargamu dari api neraka. Itu kan tugas kita yang paling pertama itu nih kalau tema keluarga. Dan untuk menghindari dari api neraka itu yang paling harus kita ketahui kan musuh kita dahulu yaitu iblis. Nah, kita masuk ke kisah Nabi Adam dari sini. Jadi ketika Adam diciptakan itu nanti digoda oleh iblis. Sebelum itu hidup di surga dulu. Seluruh kalimat yang Allah berikan kepada Adam itu kalimatnya double. Contohnya di surat Al-Baqarah ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Yang pertama, tinggallah kamu di surga dan istrimu, wa zawjukal jannah, wa kula minha, dan makanlah di sana. Itu kalau cuma satu orang, kalau kula itu dari isim fa'ilnya itu maknanya itu dua orang. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu kan sudah mewakili subjeknya. Ini selalu kata kerja yang dipakai dua. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dua juga. Wala taqraba, jangan kamu dekati, dua-duanya yang dilarang Allah. Jadi tinggal di surga ya berdua. Terus disuruh menikmati. Jadi kalau kita menikmati segala sesuatu, makan itu kan hanya simbol ya. Segala yang kita nikmati dalam keluarga itu ajak juga, jangan sendirian. Haitsu syi'tuma, ajak keluarga dan sebagainya. Dan termasuk pantangan-pantangan, wala taqraba hadhihi syajarah, itu pakai kata kerja dua juga. Wala taqraba, dan jangan kamu dekati pohon ini. Itu dua-duanya. Fatakuna minal jahilin. Nanti kalian berdua itu juga fatakuna, nanya juga pakai yang panjang. Bukan fatakuna minal, kalau itu cuma satu orang, atau fatakuna minal jahilin itu semua orang. Kalau ini fatakuna dua, selalu dua. Tapi nanti di akhir ayat ini kalau di Al-Baqarah itu fatalaqqa Adam. Nah, ini ketika mereka sudah keluar dari surga, tiba-tiba yang bertalaki kepada Allah itu mau berguru kepada Allah, itu yang disebut cuma Adam saja. Hawa enggak. Ini kalau kita lihat, coba kalau kita bandingkan di surat Thaha ya. Di surat Thaha itu juga serupa. Jadi dimulai dari ayat yang sama. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini ayat sebelumnya sama kayak Al-Baqarah tentang iblis yang nggak mau sujud itu. Tapi selanjutnya, ya Adam, inilah musuh kamu dan musuh bagi istrimu. Fala tukhrijannakuma, pakai dua, jangan sampai dia itu mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, maka engkau akan menjadi sengsara. Loh, kok cuma engkau doang yang sengsara? Ini mulai masuk pertanyaannya nih. Kenapa yang menikmati ya berdua? Kalau yang tergelincir di surat Al-Baqarah juga berdua. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, dua semua. Tapi yang di sini disebut yang sengsara cuma fatashqa, engkau akan sengsara. Kok cuma satu orang? Ini kalau ini ada di kitab ini ya, pembahasan kitab Al-Qasas Al-Qur'ani, kisah-kisah Quran, wa atharuhu fi istinbatil ahkam, dan pengaruhnya bagi pengambilan hukum-hukum. Kisah tadi itu menunjukkan ini pengambilan hukum
dari kisah-kisah kok bisa sampai nafkah itu wajib di laki-laki. Kenapa kalau ada kesalahan apa yang suruh belajar yang laki-laki, walaupun nanti Adam itu nanti ngajarin Hawa juga, nanti diajarkan itu doanya dan sebagainya, tapi kok bebannya ke laki-laki itu dari mana? Kalau tadi yang sengsara itu kan nanti yang jadi dasar dari ulama. Kalau orang baca ini, saya diberi nasihat dari video pas saya baca ini, saya nggak baca bukunya, saya belum baca bukunya, saya cuma dikasih intisari saja, bahwa jangan sembarangan sama ulama itu. Kalau kita membaca terjemahan biasa, membaca apa biasa itu nggak bakal paham. Ini dari mana kok tiba-tiba nafkah itu laki-laki, membaca kayak gini itu dari mana penghukumannya ini? Itu kan harus melewati para ulama. Jadi jangan sampai muka-muka kita nggak termasuk orang-orang menyepelekan ulama terdahulu. Nggak gampang banget. Belajar itu langsung aja dari Qur'annya. Itu insya Allah dari kita doang itu udah cukup. Nggak perlu kita banyak-banyak baca kitab ulama, itu bahaya. Kita perlu banyak baca dari mereka, dapat ilmu dari mereka. Nah ini salah satunya. Jadi yang sengsara Adam karena yang dituntut ada di ayat selanjutnya ya, di surat Toha itu, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, sesungguhnya engkau di surga itu alla taju'a fiha, tidak merasakan ju', lapar, fiha wa la ta'ra, dan juga ta'ra, aurat, tidak pakaian, gampangannya. Jadi ini tanggung jawab pakaian itu ada di laki-lakinya. Makanya di surga enak, kita nggak ada tanggung jawab untuk makan dan pakaian. Tapi kalau sudah di dunia, tanggung jawabnya itu di laki-laki. Itu makanya jadi beban berat pertama kalau sampai keluar dari surga. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha, dan engkau tidak akan merasakan dahaga ataupun ditimpa panas. Ini masih serupa. Dahaga itu kan perlambangan untuk masalah makan, itu masih nafkah laki-laki yang harus memenuhinya. Dan juga tadha, dari kata duha, ini tidak terkena sinar matahari. Jadi urusan rumah itu juga laki-laki. Ini udah dari sononya, udah dari sononya beban kita berat. Ya emang ini Allah yang menginginkan ya. Ini kan dalam fikih kenapa nafkah laki-laki itu berarti ini syariat Allah yang menginginkan. Kenapa harus laki-laki, kenapa nggak perempuan? Allahu a'lam. Mungkin nanti ada teman-teman bisa menggali hikmah lebih dalam. Terus di surat Al-Baqarah juga kata-kata tentang rumah. Wa idh qala ya Adam uskun. Ya Allah, ya Adam, uskun, tinggallah, anta wa zaujuka, yang disebut kamu dan istrimu. Masalah tempat tinggal itu dikencengin banget laki-laki yang berusaha. Nanti di sini dikasih nasihat juga. Kalau saya lihat di videonya dikasih nasihat. Jadi ya mungkin kan tidak seideal itu ya kondisi. Mungkin ada kondisi tertentu yang membutuhkan laki-laki itu ngikut. Ya mungkin ada kebutuhan mertuanya sendiri, nggak punya pasangan, sudah tinggal satu, atau ada masalah sakit dan sebagainya, atau ada masalah ekonomi. Tapi harus ada usaha laki-laki itu untuk mengambil peran ini. Karena idealnya gitu. Misal ini contoh ya, contoh. Misal kalau misalnya tinggal, mungkin saya sendiri belum belum bisa melakukan itu, nggak enak nih saya ngomongnya nih. Ini ngomongin tapi diri sendiri, ini idealnya gitu aja, saya bilangnya idealnya ya. Misal tinggal di tempat wanita, yaitu berarti nanti ada rembuk-rembukan yang enak gitu. Misalnya ini untuk rumah seperti apa, ini mungkin malah tak bayar kalau mampu. Tak bayar nih kayak aku, tak bayar ini terserah uangnya buat apa, tapi ini untuk rumah ini biar aku yang menempati atau dan sebagainya, itu untuk kalau bisa ideal. Jadi 3 tadi, sandang, makan, baju, aurat tadi supaya tidak terlihat auratnya, dan juga masalah rumah. Atau tapi kalau ngomong, diajari cara ngomong ke mertua yang bagus juga, jadi enggak gimana ya bahasanya, enggak tiba-tiba lebih baik saya mengontrak daripada tinggal, mau perang itu ngajak perang itu, enggak gitu ya. Mungkin ada bahasa ini untuk edukasi. Jadi izinkan saya belajar untuk bisa menjadi suami yang seutuhnya,
suami yang baik dan ini nanti pasti bermanfaat bagi istri dan anak-anak saya. Jadi pengen ngontrak gitu, misal ini kalau idealnya seperti itu. Tadi sampai mana nih bahas rumah? Oh iya, yang bahas tentang salah. Ini lagi. Tadi kalau urusan nafkah apa dan sebagainya itu memang bebannya di laki-laki. Ulama fikih juga mengambil kesimpulan dari kisah ini ya seperti itu. Kemudian kalau kenapa lelaki itu selalu salah? Jadi ini dari awal emang begitu dari awal. Jadi yang apa ya? Kan fatalaqo Adamu min rabbih kalimat. Fatalaqo Adamu. Adam itu bertalaki kepada Allah kalimat. Ini tentu ada prosesnya. Ketika Adam tahu salah, dia tergelincir, nggak langsung keluar dulu, tapi ada memohon ampun dulu. Jadi kisahnya nggak tiba-tiba langsung dapat talaki. Jadi kisah untuk berguru, meminta ilmu kepada Allah, gimana kita memperbaiki diri itu ada prosesnya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu lebih rinci ya. Jadi yang pertama ini proses mengibah Adam itu mengibahnya dalam sekali. Yang pertama, sebelum dia bertalaki kepada Allah, itu ada proses-proses untuk berguru kepada Allah, itu mengibah sekali. Ini bisa kita tiru. Kalau nggak niru Adam, berarti niru seberangnya nanti kita. Ya Rob, yang pertama ada 4 kalimat. Yang pertama itu, ya Rob, bukankah aku telah kau tiupkan ruh kepadaku? Jadi yang pertama ini yang dipakai Adam. Dan yang untuk mengibah, yang meniupkan ruh ini kan engkau kepada aku. Kemudian, bukankah engkau juga yang telah menciptakanku? Dan sampai yang ketiga itu juga dibawakan oleh Adam itu untuk menambah ibah. Ini cara memohon paling benar kepada Allah ya. Bukankah kesalahanku juga telah kau catatkan dalam takdirmu? Itu sampai pakai takdir juga itu. Sampai mau berdoa kepada Allah itu sampai sebegitu merendahnya. Ini nih aku nih nggak ada apa-apanya nih aku. Yang keciptakan yang kamu, meniupkan ruh juga engkau. Dan juga bahkan kesalahanku nih engkau juga sudah tahu. Baru doanya, kalau begitu ampunilah aku. Dan ada tambahannya. ini manusia dari pertama dari gini ya. Kalau di untuk kafirnya ada tambahannya. Ampunilah aku dan kembalikan aku ke surga. Jadi kan udah tahu mau dikeluarkan tapi belum. Tapi sebentar. Saya salah. Saya ralat yang tadi. Ini dipelajari setelah langsung keluar berarti. Ini dipelajari setelah langsung keluar. Saya yang salah. Saya salah memahami. Jadi pengen diampuni dan supaya bisa kembali ke surga. Ya, berarti itu normal. Jadi selain kesalahannya diampuni, bisa balik lagi nggak? Capek ya ternyata. Ya, capek cari nafkah tuh ya, cari makan, cari apa? Untuk sandang, papan dan sebagainya. Itu ternyata lumayan menderita ya. Jadi lagi-lagi pengen balik surga lagi ya, emang kayak gitu. Laki-laki manusia kayak gitu. Pengen minta balik lagi. Nah, nanti Allah kabulkan, walaupun baliknya nggak langsung. Nanti itu berarti setelah mengalami inilah, tapi ada chance buat balik. Jadi jatuhnya ke bumi itu nanti kita semua bisa balik. Semoga kita semua bisa balik ya. Nggak salah kampung. Nah, ini untuk balik itu diajarkan kalimat yang ditalakikan tadi itu. Nah, kalimat ini kan yang diajarkan Allah itu sebenarnya untuk dua-duanya. Tapi di mana-mana ini yang disebut salahnya Adam, yang belajar itu Adam. Memang kaidahnya gitu ya. Nah, ilmu itu termasuk juga dibeban di laki-laki. Idealnya. Jadi kalau kajian kok banyak ibu-ibunya, itu berarti nggak ideal. Idealnya itu lebih banyak laki-laki kajian dan mengajarkan istri di rumah. Seperti itu idealnya. Ini idealnya. Ini dan juga kalau kesalahan tadi, kenapa bahkan Allah sendiri juga nggak disebut-sebut. Jadi seakan-akan memang kayaknya memang Allah itu ingin kalau wanita itu kesalahannya ditutupi. Jadi ayo yang laki, ya gitu harusnya. Wanita itu kesalahannya ditutupi dari awal.
yang pasang badan salah tuh yang laki-laki, yang wanita ditutupi. Memang dari sana Allah inginnya kayak gitu. Ini yang bilangin kalau Islam itu sama wanita nggak inilah hapus lah kata-kata yang nggak pas itu dari mana nih, baca tafsir nggak itu? Iya 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 iya. Nah ini ada masih di Ali Imran tadi. Kalau kita lanjutkan di Ali Imran itu ada fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma. Ini pas kisah di surga, mereka berdua makan darinya dari surga. Fabadat lahuma, ini pas makan buah khuldi ya. Fabadat lahuma sau'atuhuma, lepaslah terlihatlah auratnya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqatil jannah. Nah ini wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya. Loh, yang disalahin Adam. Dari dulu begitu. Yang disalahin Adam doang. Padahal sebelumnya ini pakai katanya dua semua loh sebelumnya nih. Fa'akala itu kan dua. Ini tapi kalau udah ini Adam yang disalahin. Ya, ya begitulah. Kita laki-laki gitu. Ini ada perempuan ini. Nanti jangan dipakai dalil ya. Jangan dipakai dalil. Kalau pas di internal saling introspeksi bersama, tapi kalau pas keluar nggak apa lah. Nggak apa lah. Yang jadi tameng laki-laki, yang perempuan ditutupi. Nah, memang kayak gitu. Terus ya, dari situ. Ini belum terlalu jauh mungkin saya bahasnya. Saya cukupkan sampai situ dulu topiknya. Kenapa kok yang selalu salah itu laki-laki? Jadi ternyata ada maksud syariat di situ. Ada hikmahnya apa yang diingin Allah di situ. Kalau dari saya itu dulu. Moga-moga sudah menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada lanjutan kita kalau ada hikmah-hikmah apa, monggo dari teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu ini ya, materinya singkat tapi padat sekali ya. Enak memang bahas Al-Quran tuh ya. 1, 2, 3 ayat tuh padat banget ya. Saya sampai tertakjub-takjub tadi sebenarnya. Oh iya ya, benar-benar relate dengan kondisi saat ini. Tapi pertanyaannya ini, kan tadi ada 4 nabi kayaknya. 4 nabi, 3 nabi. Ada 4 orang yang disebut. Wah, ini apakah mau dilanjutkan di 3 episode setelahnya apa gimana ini? Kami terus terang jadi penasaran. Nuh gimana nih, Ibrahim gimana nih, kayaknya tambah seru nih. Wah, atau keluarga Imron gimana nih? Kayaknya tambah seru juga nih. Kayaknya udah ini ya, perlu baca-baca lagi gitu. Oke, menarik banget ya tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aden Antera. Mungkin materinya tidak terlalu panjang tapi sangat padat gitu, sengaja supaya kita bisa lebih banyak diskusi begitu ya. Eh, Mungkin ayo kita segera mulai sesi diskusinya. Kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat. Hmm. Oh, ada ini nih. Ada beberapa pertanyaan, langsung kita ini ya. Dari Muhammad Benar. Wah, ini Radit ya. Jadi tadi alasannya apa? Kenapa laki-laki dibilang salah terus? Di mana tuh, Ustadz Aden? Baik. Jadi kalau yang laki-laki salah terus tadi itu ada hikmah syariatnya. Bahkan Allah juga tadi kan yang tadi makan berdua tuh, makan bakul berdua, ini berdua. Terus fa'aso Adamu rabbah, dan bermaksiatlah kepada Tuhannya Adam. Lah, Hawanya mana? Yang salah kita doang nih. Itu yang termasuk tadi ada ayat-ayat yang lain juga, itu hikmahnya yang saya dapat dari kisah ini itu ternyata memang dari sononya Allah itu inginnya kalau wanita itu, Allah saja itu juga ingin wanita itu ditutupi kesalahannya. Yang nutupi siapa? Ya kita. Kita yang nutupin. Memang itu masuk ke tanggung jawabnya laki-laki. Itu masih masuk dalam qawamah laki-laki. Jadi nanti kalau membahas laki-laki dan keluarga itu ada satu tema yang pasti masuk. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu nanti dilihat saja ayatnya itu ya.
laki-laki itu sebagai qawamnya bagi perempuan. Nah, qawam ini bisa menjadi qawam itu kenapa nggak imam? Qawam ini katanya, wah ini lebih dalam pembahasannya panjang. Jadi salah satunya tidak tidak hanya memberi instruksi ya, ada banyak yang diberikan. Kalau tadi yang dari kisah Adam itu kan, ini qawamnya Adam kan jadi masalah nafkah, misal masalah pangan, sandang, papan itu kan di laki-laki. Terus kalau ada keburukan, kesalahan wanita itu yang jadi tameng laki-laki, yang salah dia. Yang salah dia. Itu buat menutupi kesalahan wanita itu masih masuk ke dalam tema kalau mau jadi qawamahnya. Kalau laki-laki ingin qawamahnya jadi. Ini satu tema sendiri. Itu nanti kalau tema qawamah kenapa masuk laki-laki selalu salah itu masuk dalam tema qawamah. Kesalahan ini untuk membentengi keburukan dari luar ya. Jadi tapi kalau udah internal ya bahas aja. Internal bahas enak-enak aja, tapi itu tugasnya laki-laki emang. Menjadi salah itu tugasnya laki-laki. Jadi salah itu memang pasti laki-laki. Iya. Ya Gimana Pak Radit? kalau perempuan solehah soalnya ya. Solah maksudnya itu. Oh, Muhammad Solah itu bukan salah, Muhammad Solah. oke, Pak Radit ada mau elaborasi lagi? Bahas apa? Bahas enak-enak. Oh, yang tadi ya. Iya, kenapa bahasanya Ustadz Aden bahas enak-enak, Ustadz? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada satu pertanyaan dari audiens, tapi karena ditujukan ke saya private, jadi tidak saya sebutkan namanya begitu. Izin nitip pertanyaan. Pasanganku cerita, aku memilih suami itu sangat hati-hati karena suami yang berperan besar, aku akan masuk surga atau neraka. Nah, betulkah sebesar itu tanggung jawab laki-laki? Ini Gimana, Ustadz? izin masuk ini. Benar. Kalau perempuan itu lebih milih laki-laki daripada laki-laki milih perempuan itu berarti udah benar pola pikirnya. Soalnya dia gampang masuk surga atau enggak itu bergantung banget sama laki-lakinya. Ya bukan berarti kalau dapat laki-laki yang nggak pas, nanti keluarga Nuh itu kan perempuannya nggak pas sebenarnya. Atau dibalik aja lah, Firaun. Salah kalau Nuh. Kalau yang di keluarga Firaun lakinya nggak pas, tapi perempuannya tetap bisa masuk surga. Walaupun itu nanti jadi berat, karena kalau di Islam kan kita tahu ya salah satu gampangnya fikih kalau di wanita itu kalau pengen surga terbuka dari pintu mana saja, itu kan amal-amal yang sholat, puasa, amal-amal fardu, terus tambah satu pamungkasnya ini taat suami. Waktu itu ternyata tidak mudah ya, karena suami sebenarnya bebannya berat, apalagi kalau suaminya nggak ideal. Kalau suami ideal aja mungkin belum tentu bisa ngikutin. Ya tetap bebannya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau perempuan itu memang suami itu lebih beban. Memilih suami itu lebih beban daripada laki-laki kalau memilih istri. Memang udah benar. Jadi memang harus lebih selektif. Karena kalau ya itu nanti surganya gampang atau enggak dari suaminya. Bukan berarti dapat enggak ya. Lebih mudah atau tidak, ujiannya lebih berat atau tidak itu dari suaminya. Kalau suami ya milihnya kan enggak bisa milih lagi kalau suami. Mohon maaf nih melenceng-melenceng. Oke. Iya, iya. Aku juga punya beberapa kasus terkait perceraian ya. Ternyata memang sesulit itu loh kalau perempuan mau minta cerai itu. Sementara kalau laki-laki itu gampang sekali. Maksudnya di sistem hukum negara kita ya. Jadi ada kerabatku lah. Intinya beliau itu sudah ya nggak tahan lah sama suaminya. Padahal udah cukup lama nikah gitu. Tapi selama ini dipendem terus intinya mau nuntut cerai begitu. Nah, udah pisah rumah, udah 4 bulan pisah rumah, dan udah sidang berkali-kali, udah sewa pengacara dari sisi suami, sewa pengacara dari sisi istri, sewa pengacara karena suaminya nggak mau pisah gitu ya. Nah, itu permohonannya ditolak hanya karena pisah rumahnya baru 4 bulan, belum 6 bulan. Jadi harus pisah rumah 6 bulan dulu. Itu prosesnya dibalikin semua sama pengadilan agama tuh. Gitu. Jadi harus nanti setelah 6 bulan ngajuin lagi gitu. Memang sulit. Makanya memang ya dari sisi perempuan memang sulit lah kalau dalam tanda kutip mau ganti tadi ya kata Ustadz Ade gitu. Begitu. Oke,
Mudah-mudahan menjawab. Nanti kalau sekiranya ada yang mau dielaborasi lagi, mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, ada case dari teman kita nih, Feby. Nah, Feby tuh bilang, waktu kita publikasi kegiatan Satu Lele Mengaji malam ini, beliau bilang, Assalamualaikum Mus. Maaf kalau misal besok aku nggak bisa join Satu Lele Mengaji, aku ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa dibantu bahas, aku akan dengarkan tayangan ulangnya di YouTube. Nah, case-nya begini. Beberapa hari lalu, aku lihat postingan di Threads, sayangnya nggak aku screenshot. Intinya, ada orang nikah udah lama, dia seorang suami dan ayah, sudah menikah lama, umurnya sudah 52 tahun. Tapi pada akhirnya dia menerima keputusan istrinya yang minta cerai, sudah diminta dari 2 tahun lalu. 2 tahun dia tahan, dia coba berubah, dia ada masalah dengan ADHD, dia perbaiki semua komunikasi dengan istrinya, bukan KDRT, bukan juga masalah ekonomi. Tapi yang dia bilang, tapi yang dia bilang istrinya sudah nggak ada rasa cinta. Anaknya pun bilang cinta sama ayahnya. Ini dan bukan kesalahan si ayah, gitu. Kalau dari aku sama istriku, sepertinya masalahnya ada di ego. Hidup bersama tapi nggak pernah mencoba merendahkan egonya. Selalu semaunya selalu kemauannya yang minta dituruti. Padahal hidup bersama bukan cuma tinggalnya saja yang bersama, tapi keseharian hidup sesama pasangan harus bisa ngerti kemauan antar sesama pasangan. Apa kiat-kiat menghadapi masalah seperti ini? Bisa dipahami nggak case-nya? Bisa masuk. Ini Nah, kiat-kiatnya apa nih? Kalau dugaannya Feby, masalahnya di ego, karena kurang jelas juga bilangnya nggak ada rasa cinta gitu. Nah, gimana nih, Stok? kalau kalau tahapannya ya, ini segala segala masalah keluarga kan pasti ada, jelas. Tapi yang aduh ini paling gampang kewamah laki-lakinya itu nggak jadi. Jadi hampir semua masalah itu kalau kewamahnya jadi itu beres semuanya. Kewamah itu bisa didapat bukan bukan dari kepemimpinan, bukan dari ngelempar dalil istri itu manut suami ya. Itu bukan kewamah, nggak kayak gitu. Cara cara kewamah itu bisa hidup tuh nggak kayak gitu. Nanti ada kan perlu kajian. Kalau kewamah itu dapat, hampir semua masalah itu selesai. Dan gini, belum tentu belum tentu ya suami nggak ada kesalahan tuh nggak boleh cerai, itu juga belum tentu. Ini syariatnya kenyataannya kayak gitu. Kayak ini ngapunten, ini ada kisah di sahabat. Ini bukan saya mempermudah perceraian, bukan. Tapi mungkin ada orang exit kayak gitu. Iya ya, walau kita nggak tahu dalamnya gimana. Hmm. Yang lebih baik itu memang bisa mempertahankan, itu jelas lebih baik. Tapi ini ada kisah sahabat. Mungkin ini nggak bisa jadi contoh yang lebih baik, contoh yang paling baik. Tapi mungkin bisa menjadi, kalau di Quran tuh disebut ini sebagai makhroja, jalan keluar kalau udah kepentok mana-mana, ilmu nggak cukup, kewamah nggak jadi, dia punya kekurangan dari berbagai macam sisi dan nggak bisa diperbaiki. Itu ada jalur perceraian. Ini kisah dua budak yang menikah. Lupa nama sahabatnya dan sobiahnya siapa. Tapi pas nanti ada dua kisah ya. Yang pertama budak yang sudah menikah dan belum menikah, itu ketika mereka sudah jadi, si perempuan mendapat kemerdekaannya, bisa membayar untuk kemerdekaannya, bisa menebus dirinya kalau bahasa dahulu itu. Dia bisa ngumpulin uang dari kerjaannya upah-upah sampai bisa menebus. Oke, kamu udah jadi orang bebas. Itu sejak dia mulai lepas itu, dia ngelihat suaminya jadi beda, karena suaminya belum bisa lepas-lepas. Suaminya masih posisi budaknya orang. Itu dia sampai tersisa batinnya, terus ngadu ke Rasul. Nanti solusinya tetap, karena udah nggak kuat, mungkin si perempuan terlalu berat ya, nggak kuat akhirnya pisah nih orang akhirnya. Lakinya masih cinta banget malah. Lakinya cinta banget sama perempuan ini. Tapi perempuannya persis kayak laki-lakinya tapi kebalikannya. Iya, gitulah. Jadi wah, udah susah banget. Ya sudah, ini namanya makhroja, jalan keluar. Ini bukan yang terbaik, jadi kita nggak tahu dalamnya gimana, mungkin sesulit apa mereka mempertahankan. Soalnya nggak cuma artis ya yang terkenal, nggak cuma komedian yang ada badai rumah tangga sampai lepas itu. Bahkan ulama yang agak besar-besar aja, ahli ilmu yang gede-gede ini terkena itu juga. Jadi ini kan mungkin dari luar kayak simpel, tapi di dalam mungkin berat. Yang satu lagi ini perceraian juga. Ini
bukan karena budak tapi karena wajah. Jadi perempuannya, sahabiahnya ini tidak, saya lupa namanya lagi, mohon maaf nih. Jadi nggak pernah ketemu laki-laki, nggak pernah ngelihat laki-laki selain mahramnya, nggak pernah laki-laki dewasa apa yang dan sebagainya nikah sama orang. Nah, sejak dia nikah dengan sahabat, dia ngelihat teman-teman laki-lakinya dan nggak pernah sekalipun dia ngelihat ada yang lebih buruk dari suaminya. Waduh, ini mohon maaf, ini kisahnya memang seperti itu. Saya ceritakan apa adanya. Jadi bahkan kalau dia lagi jalan, jalan di mana, itu benar-benar yang paling apa ya, istilahnya kalau kata Zawin tuh medium ugly, itu bukan medium lagi ini udah paling tinggi. Itu dia sendiri yang kayak gitu. Setiap dia ngeliat orang lain pasti wah ini, karena dia nggak pernah ngelihat laki-laki lain ya, itu jadi kayak dia mulai goncang itu. Nanti sampai akhirnya lepas juga, tapi nanti dihibur sama Rasul. Kalau yang laki-laki budak tadi saya nggak tahu lanjutannya, tapi ini ada dihibur sama Rasul, laki-laki yang apa akhirnya lepas sama perempuan tadi. Itu nanti dihibur Rasul sampai nanti dilamar sama perempuan yang tinggi sekali, tapi laki-lakinya ini meninggal. Jadi belum sempat. Jadi dia jihad terus meninggal. Dia udah dilamar tuh sama perempuan yang dari nasab yang tinggi sekali. Nanti ada ceritanya, dihibur sama Rasul. Dia awalnya dipeluk Rasul. Itu Rasul, Rasul agak ini juga tiba-tiba ditutup sama Rasul mata dari belakang, ngamuk-ngamuk dia kan, yang budak tadi ngamuk-ngamuk pengen lawan, ditutup mata dari belakang. Ini siapa orang kayak gini nih? Pas dibuka ternyata Rasul, langsung kicep dia. Ya minta maaf dan sebagainya, ya kayak ya dia bilang siapa yang nyangka ada orang mau meluk orang kayak aku. Dia kan sadar diri rupanya nggak bagus. Mana ada orang yang mau meluk orang kayak aku secara fisik, terus diiyain sama Rasul. Iya, emang nggak ada. itu agak kan dia agak jatuh tapi dinaikin habis itu. Tapi di langit semua orang menginginkanmu. Ya kayak gitulah gampangnya. Kayak gitu kan, terus nanti dia deket sama Rasul sampai Rasul bahkan melamarkan wanita untuk ini. Nanti wanitanya pertamanya orang tuanya nggak mau karena tahu jodohnya itu, tapi nanti wanitanya jadi mau karena tahu yang itu yang bilang tuh bener Rasul, dia nggak peduli gitu. Pokoknya wanitanya mau, lakinya udah seneng banget terus meninggal tapi jihad. Jadi nggak sempat juga. Tapi ya gitulah. Itu nggak sesimpel itu ya problem rumah tangga. Dan kalau bisa memang benar menurunkan ego itu pasti. Nanti ada tahapan yang jelas. Wah ya itu Radit malah ingat namanya. Saya lupa namanya yang kisah yang kedua. Nah yang jelas harus belajar. Itu laki-lakinya tadi tugas talaki itu ngadep langsung berguru tuh laki dulu tugas baru ngajar istri. Memang kita harus gerak duluan. Beban yang lebih besar itu juga di kita tuh ya harus dipahami dulu. Nanti kalau memang sudah nggak mampu ya gimana ya, tapi kalau bisa terus berjuang dulu. Kalau memang Allah kebuka kok. Saya ada kisah teman saya sendiri yang sudah diminta lepas sama keluarganya semua, bahkan sama istrinya juga, tapi bisa berakhir ya belum benar-benar mulus, tapi bisa berakhir ya itu banyak keajaiban lah. Itu juga nggak nyangka. Nanti ada cita-cita bagus, tapi saya kalau di forum besar nggak enak ngomongnya. Seperti itu. Oke, matur nuwun. Kayaknya cukup menjawab ya. Tadi kisahnya Julaibib tuh biasanya cuma diceritain ya pendek, jelek, terus ini ya nggak. Bahkan aku juga baru nggak kalau sebelumnya pernah nikah terus pisah gitu. Kan cuman seakan-akan diceritainnya biasanya tuh beliau orang yang sebatang kara karena jeleknya itu, terus dicariin jodoh sama Rasul kan. Nah, ternyata sebelumnya sudah ini ya, sudah menikah dengan orang yang Nggak pernah. perempuan yang nggak pernah lihat laki-laki lain gitu. Aduh, sakit banget ya. Hmm. Terus tadi ada pertanyaan guyonan juga, berarti itu bapaknya kayak gimana ya? Kan pasti bandingin sama bapak. Oke, oke. Ada dari teman-teman yang mau bertanya lagi atau mau ngelempar case nih buat diskusi begitu?
Mau tanya, Ustaz Ade. Boleh, boleh. Monggo, Sorry, monggo. tadi kan kalau pertanyaan dari yang Mas Febi tadi disebutkan di rumah itu apa koamahnya itu kayak belum ada atau nah cuman tadi apakah saya yang nggak nangkap atau kayak belum dijelaskan di apa sih apakah terlalu panjang sehingga nggak bisa di-spill sedikit apa sih yang dimaksud koamahnya itu sehingga dikatakan oh koamahnya ini minimal ada sehingga masalah-masalah itu beres. Tadi hanya spillnya kayaknya kalau ada koamah semua masalah itu bisa dibereskan. Lalu setelah itu malah contoh ke dua kasus sahabat tadi. Mungkin sebenarnya koma seperti apa sih yang dimaksud? Mungkin itu sedikit penjelasan biar lebih bisa saya pahami. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, Ustadz Aden. Jadi pertanyaan dari Pak Ryan, intinya kan tadi kalau dari case Feby itu solusinya tuh akan ada, akan baik-baik saja begitu kalau kuamahnya tuh cukup. Nah, mau dielaborasi lagi nih, yang dimaksud kuamah tuh apa sih? Mungkin kalau dielaborasi lebih jauh lagi, gimana sih cara dapetinnya kuamah itu? Pripun, Ustadz? Baik, ini ngapunten sebelumnya di garis bawah ini sebagian besar ya. Sebagian besar. Nanti takutnya kalau ini koamah ini mutlak, kalau orang laki-laki koamahnya baik, pasti semua problem itu bisa selesai. Kenyataannya Nabi Nuh aja enggak. Kenyataannya nabi-nabi aja ada yang lepas. Tapi umumnya umumnya koamah itu kalau sudah tergapai itu selesai semua. Yang paling umumnya ini lagi-lagi. Umumnya kebanyakan selesai di masalah itu. Jadi tadi kalau disepil salah satu tema Qawamah itu bagaimana laki-laki itu menjadi orang yang bisa menutupi kesalahan wanita, bisa menjadi bentengnya dari luar. Apalagi kalau orang terkenal itu serangan luarnya makin banyak. Serangan tetangga aja udah capek, apalagi serangannya sebanyak itu. Gitu. Ya, itu udah bentenginya kan susah ya. Bisa nutup nutup ini kesalahan-kesalahan wanita. Laki-laki harus jadi yang tertusuk ya. Yang ditusuk Allah tadi kan laki-laki itu, benar-benar Adamnya yang ditusuk. Fa'aso Adam Rabbah. Adam yang bermaksiat kepada Allah. Nah, istrinya nggak disebut. Istrinya Allah tutupi. Ya memang kayak gitu. Ini salah satu. Tadi ada tema juga yang sudah mulai masuk, tema Qawamah itu memang yang defaultnya nafkah apa itu kan di laki-laki, sandang pangan papan itu di laki-laki, itu memang defaultnya kayak gitu. Ini kalau ini bisa lancar, jadi uh, atau kayak gini atau minimal kan kondisi nggak banyak yang ideal ya. Mungkin mungkin kalau dia itu bisa dapat makan tanpa kita, dia bisa dapat makanan apa tadi, pakaian, dan rumah rumah tinggal tanpa kita pun. Kalau bisa kita buat gimana makanan yang dari kita yang bukan didapat sendiri itu bisa dia lebih cintai daripada makanan yang dia dapat dari usahanya sendiri. Dia lebih cinta makanan yang dari kita itu gimana caranya? Itu pakai ilmu. Harus diajari kajian dulu. Jadi ada caranya yang bikin ini tuh benar-benar kepegang. Kalau makanan dari kita tuh beda. Atau kalau pakaian kita yang ngasih itu beda levelnya. Atau kalau ada tempat tinggal yang kita usahakan itu juga beda. Ya kayak gitu. Idealnya tetap kalau kalau nggak bisa, kalau dia udah bisa sendiri ya idealnya ada rasa yang beda lah kalau kita ngasih, walaupun kalau secara harga seberapa, tapi itu harus pakai ilmu gimana caranya dia bisa meresapi nilainya makanan ini. Kalau dia tahu kita usahanya kayak gimana, dia tahu doa kita di makanan ini apa, dia tahu ilmu-ilmu yang kita dulu yang belajar ya, idealnya kita yang belajar, kita ajari ilmu-ilmu dari suami itu beda barokahnya dan sebagainya, mungkin bisa memperbaiki keadaan. Tapi kalau ya ini agak kasar ya, yang bahasa mokondo itu emang agak berat itu. Itu ya itu paling nggak dilihat ada usahanya walaupun nggak gampang. Saya tahu kondisi itu nggak seideal itu, tapi ya moga-moga saya juga bisa ideal. Belum ya, kalau bisa paling ideal itu nanti terjaga harusnya rumah tangga. Normalnya nanti saya takut disalahin nyalain Nabi. Takutnya Nabi itu berarti komanya nggak bener tuh. Waduh. Ya gitu. Itu saja. Kalau mau tema koma kayaknya kajian yang berbeda itu. Usus. Kalau tolak ukurnya, tolak ukurnya kuamah itu bisa nggak kita ukur dari, wah, seberapa istri itu sudah kagum sama suaminya begitu. Ini benar-benar. Jadi
Kalau gini, gampangannya ya. Salah satu tolak ukurnya nih. Kalau nanti dia ditanya apa yang kau kagumi dari suamimu, dia masih agak mikir, berarti agak berat. Waduh, waduh. Ini ini agak ya kayak Khadijah itu bisa Rasul di level bawahnya Khadijah, pegawainya loh. Pegawainya harta jelas di bawah, kebijaksanaan bahkan Khadijah itu udah bisa bijaksana sekali ya udah lebih tua, udah lebih jauh asam garam kayak ini rumah tangga. Tapi ketika Rasul itu jatuh, dia nyebutkan sesuatu yang dia sangat sangat banggakan dari suaminya. Langsung waktu itu, engkau itu tidak mungkin celaka karena engkau menolong orang-orang yang miskin, terus menyambung tali silaturahim. Apa itu satu lagi yang itu sampai Khadijah itu kagum. Ya ini macam-macam ya tentang menimbulkan kekaguman itu termasuk dalam bagaimana menjadi qawamah, bukan hanya imam, tapi menjadi qawam seperti itu. Hmm. Siap, siap, siap. Berarti memang ini ya, penting juga untuk suami, karena orang kagum sama sesuatu itu kan perlu ilmu ya. Kalau ilmunya nggak bener kan kagumnya sama yang nggak bener. Kayak misalnya orang yang sehari-hari mikirnya dunia terus, ya dia akan kagum lihat mobil Lamborghini mungkin ya. Lihat Lamborghini itu, wah Lamborghini. Lihat rumah besar, wah rumah rumah apa istana nih gitu misalnya. Nah, makanya jadi penting juga untuk memberikan pendidikan agama yang baik ke istri sehingga kekagumannya itu bisa diarahkan ke yang memang kekaguman yang sesungguhnya gitu. Soalnya kalau dari situ aja udah salah, ya bahkan suaminya bener pun kayak kisahnya Nabi Nuh bisa nggak ada gunanya itu kekagumannya. Bukan kekagumannya, maksudnya koamnya jadi nggak ada gunanya gitu. Kalau matanya si istri dari cahaya ilmunya tuh tidak masuk gitu. Mungkin begitu ya tambahan. Oke, dari Pak Ryan sudah ngasih jempol. Ada lagi nggak nih? Oh, dari Pak Afif. Nah, itu loh tentang Khadijah sudah sangat matang dalam experience hidup, tapi mendukung totalitas sampai betul habis-habisan. Syur sih bertanya-tanya banget, kok bisa? Wah, terus kok qawamah dalam hal ilmu dan akhlak ya, Ustaz? Atau mungkin itu diskusi sedikit tentang Khadijah, kok bisa sampai salah satu dari 4 orang yang ini ya, yang apa namanya, pemimpin-pemimpin para wanita di surga ya. Khadijah, Baik. Asia, Maryam, dan Fatimah. Jadi ibu dan anak tuh. Khadijah sespesial itu ya. Dirinya iya, anaknya juga. Gimana tuh, Ustaz? Mungkin belajar sirah dikit-dikit kan. Nih, ini ada yang menarik nih. Kalau kalau Khadijah itu kan dari awal yang bergerak juga dia. Emang udah expert, udah jatuh expert. Yang bisa ngelihat nilai Rasul tuh dia, ini orang nggak sembarangan. Bahkan sampai punya intelnya buat buat meyakinin Rasul tuh Khadijah yang ngeyakinin. Dan buat menjaga Rasul itu Khadijah tahu nilainya buat menjaga Rasul, terus biar Rasul itu yang datang kan laki-laki mau gimana pun masa Raja yang ngabarin ente yang datang harusnya gitu. Tapi kan ciut Rasul ciut, emang ada yang mau sama saya kayak gitu gitulah. Jelas Rasul itu minder banget waktu itu. Kalau di posisinya beliau kan udah pernah putus cinta juga Rasul ya dan sebagainya. Dan masalah harta Rasul itu minder sekali masalah harta. Yang paling minder di harta Rasul itu di waktu mudanya. Ya gimana? Dia mas kawin besar itu dibayar nggak tunai loh, itu dibayar dibayar nyicil itu. Dan itu dibantu paman-pamannya karena bawa nama keluarga. Malu satu keluarga Bani Hashim. Nikahin perempuan tinggi Madinah kok maharnya begini. Itu dari paling-palingnya maharnya itu. Dari pakde-pakdenya. Dan ini kalau tema Qawamah, nanti ini salah satu derajat yang nggak bisa dicapai oleh Maryam. Ini wanita sempurna loh, bukan merendahkan. Ada wanita sempurna, ada wanita yang paling baik dan sebagainya, masuk itu Maryam. Tapi kalau kita mau nyebut solihah, wanita solihah di Quran itu yang saya ingat cuma ada di satu tempat kata solihah. Kalau qonitat, muslimat, mukminat, terus taibat, pentobat, abidat, itu banyak. Tapi solihah cuma satu tempat. Kata-kata wanita soleh itu cuma dari satu tempat dan itu ada di ayat tentang qawamah. Wah, ini nyambung nanti.
Solehah itu ada kaitan juga, menjadi solehah itu ada kaitan sama qawamah juga di laki-laki. Gitu saja. Masya Allah. Mantap, mantap. Iya ya, benar ya. Aku juga sempat baca bukunya tentang Khadijah tuh kayak apa ya? Agak terenyuh tuh waktu Rasulullah minder itu. Kok bisa seorang yang hebat ya kita taunya kan belakangan jadi nabi, jadi kepala negara, kepala pemerintahan gitu ya, jadi panglima perang dan lain-lain kan belakangan. Tapi di titik itu kan beliau minder sekali tuh seberapa bersih gitu hatinya Rasulullah juga dan seberapa bersih di saat itu kan Khadijah juga sudah ini kan banyak yang lamar terus tolak 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 gitu kan. Dia memang kisah cinta paling epik lah di dunia dan akhirat mungkin gitu. Oke deh. Ada pertanyaan lagi. Satu ayat tentang soleh itu yang mana, Ustaz? Penasaran bisa disebutkan? Coba cari di Quran aja, solihat, solihah, solihah. Cuma ada di satu ayat aja. Cari. Hmm. Tadi udah saya kasih kunci. Itu ada di ayat tentang qawamah. Satu tempat dengan satu ayat dengan qawamah. Qawamah laki-laki. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oke. Itu ya, maksudnya saya itu juga lupa. Tapi itu gampangannya saya cuma bilang saya lupa di surat apa itu. Tapi saya ingat itu tentang itu. Gitu aja lah saya bocorkan ke Ilmu-ilmu gurunya masih rahasia kepake ya. guru. Kalau bingung tanya aja Rahasia ya. guru. Biar nutup rahasia guru tuh kayak gini. Dari aja. Ada lagi yang mau didiskusikan? Pak Ahong mungkin? Pak Ahong, walah ternyata. Wah, ya poinnya ini ya. Kalau istri mau soleha kita koamnya harus cukup gitu lah ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, boleh dari ini ya. Dari moderator nih. Sebenarnya eh, dariku sih nggak ada yang spesifik mau ditanyain gitu. Cuman beberapa hari belakangan ini nih sering santer ngelihat di sosial media tuh dari akun-akun yang Islam juga gitu ya. Di sosial media tuh ada quotes. Tapi ini quotes-nya ini kayak bawa-bawa Allah gitu. Nah, quotes-nya ini begini. Mintalah apapun ke suamimu sesuai dengan impianmu. Kenapa? Allah said, jadi Allah berkata, ini kan kayak berat sekali nih. Aku akan memampukan suami yang mau membahagiakan istrinya. Wah, itu kolom komentarnya tuh rame. Mayoritas sih kayak mendukung lah ya. Mungkin ya perempuan mendukung dengan quotes-quotes seperti ini karena ya feeding egonya kan. Tapi banyak juga ya yang kayak, ini dari mana dalilnya? Terus bahwa kalau sampai Allah said itu kan kayak kurang kurang sopan lah. Ini Allah loh. Allah berfirman atau apa kan lebih pas gitu. Nah, kalau menurut Ustadz Aden sendiri gimana nih tentang pemahaman ini? Ya, baik. Ini Allah Said itu nggak ada ya. Adanya Raden Mas Said atau apa? Rasuna Said, Waduh, waduh. Mohon maaf, agak kecampur. Lu namanya Said, ya, ada Saidnya itu. Ya, ini kalau gini, kalau membahagiakan kebahagiaan itu kan letaknya letaknya tetap di diri sendiri sebenarnya. Letaknya itu di diri sendiri. Walaupun namanya lelaki yang baik itu mustahil. Mustahil kalau dia dia nggak membahagiakan istrinya itu mustahil. Tapi kok ada dikaitkan ini agak-agak bahayanya nanti kalau segala keinginan yang dia inginkan tidak dapat berarti itu lakinya tidak membahagiakan dia itu nanti bahaya dong. Itu nanti berarti kebahagiaannya dia sandarkan sama keinginan-keinginan yang dia dapat. Padahal nggak pernah kayak gitu. Prinsip kebahagiaan berjalan tuh nggak pernah kayak gitu. Ini nanti takutnya jadi kayak gitu. Ini dia ada yang keinginan dia nggak dapat. Ini berarti suaminya tidak membahagiakan dia tidak bahagia. Loh, 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 loh. Ini jadi bisa kemana-mana. Kalau bahagia tuh awalnya dari diri sendiri. Rumusnya bahagia.
Bahkan kalau rumah seorang beriman ini agak ngeri ya, rumah seorang beriman nih. Ini kayak penghuni langit tapi masih tinggal di bumi. Yang pernah saya dengar kalau perkataan ulama itu, jadi bukan kayak gitu. Minta kepada apapun suamimu. Jadi mintalah apapun. Oh, salah salah salah. Tunaikan seluruh kewajibanmu. Jadi fokus di kepala itu apa saja yang Allah wajibkan, tunaikan seluruh kewajibanmu. Adapun hakmu minta sama Allah. Minta semuanya sama Allah. Jadi ini level paling tinggi. Level orang yang dia benar-benar kayak penduduk langit itu. Di dunia dia disakiti lah kayak Nabi Yusuf tuh. Contohnya Nabi Yusuf kisah yang dia tuh negeri Mesir tuh dosanya banyak banget sama Nabi Yusuf. Dia datang sana dijual, dia dimasukin penjara, dia apa dan sebagainya. Tapi dia menyelamatkan satu negeri dari dari kekacauan, dari paceklik. Itu itu mau dia mau disakiti, dia disakiti saudaranya, dia itu berhak banget kalau mau saudaranya. Tapi dia cuma minta haknya sama Allah. Jadi ya dia melaksanakan kewajibannya saja. Adapun haknya dia pasrah sama Allah. Ini udah kayak penduduk langit yang tinggal di bumi. Contoh Nabi Yusuf tuh bagus banget kisahnya. Tipe kalau kayak gini ya, yang benar-benar dia itu melaksanakan kewajiban aja, berbuat baik itu wajib kok. Karena Allah Allah suruh itu yang lebih baik dia kerjakan. Nanti haknya Mesir itu ngasih apa sih ke ini? Saudara-saudaranya ngasih apa sih ke Nabi Yusuf? Kalau kalau Mesir ngasih kebaikan sama Nabi Yusuf, itu wajar karena Nabi Yusuf menyelamatkan Mesir. Tapi perilaku buruk Mesir yang lalu itu Nabi Yusuf udah dapat duluan belum? Kan belum. Jadi nanti mindsetnya kalau mau hidup di dunia ini teorinya ya, ini nggak gampang, nggak gampang. Teorinya kalau itu bisa jalan, mustahil bisa sedih. Gila itu kalau bisa jalan, mustahil sedih. Nggak mungkin dia nggak bahagia. Kalau dia beneran bisa seutuh itu loh. Dia cuma fokus, yang penting melaksanakan kewajiban, haknya semua minta ke Allah. Itu lancar semua ininya. Gitu aja. Itu yang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Insya Allah. Siap, siap, siap. Emang jadi nggak bisa depresi ya orang ya kalau dekat sama hubungan sama Tuhannya itu baik lah begitu. Oke deh, kalau begitu ada lagi yang mau didiskusikan dari teman-teman mungkin yang masih belum belum plong begitu pemahamannya. Tidak ada? Oke, kalau dari Ustadz Aden ada yang belum keluar penjelasannya mungkin? Ya ini kalau 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 belum keluar bukan doa, misalnya lebih ke doa ya. Ya ini proses. Banyak sih banyak kurang. Tapi paling enggak yang penting sadar dulu lah. Minimal kalau kita belum bisa ke derajat yang bagus itu kita tahu dulu oh kita ngejar ke situ. Ya saling ini ketemu kegiatan-kegiatan gini moga-moga ini bisa memperbaiki diri, ketemu orang-orang soleh, dapat ilmu, nanti ada sharing pengalaman kalau kayak gini tuh gimana. Yang jelas ada niat baik, sadar diri dulu. Nih kalau kan paling rendah tuh orang nggak sadar dia berbuat salah. Eh, salah salah bukan. Paling rendah tuh orang sadar banget kalau dia berbuat benar padahal salah. Itu paling busuk itu, paling busuk. Di kesadarannya tuh benar padahal dia salah. Ini yang kedua nih orang nggak sadar. Jadi yang pertama orang udah sadar kalau benar padahal salah dia. Ini paling parah. Yang kedua tuh dia dia nggak sadar kalau dia berbuat yang salah. Yang atas tuh dia sudah sadar dia berbuat yang salah. Aduh, saya bingung sendiri. Ya sudah. intinya Kayaknya intinya yang paling parah ini deh, dia tuh sadar sadar diri lah, bahwa sadar dia salah dan tetap dilakukan. malah bingung sendiri. Aduh, itulah. Jadi ada 4 kuadran gitu loh. Iya, itulah. Intinya kalau sama Allah tahu diri lah, mengibah kayak Nabi Adam. Kalau sama Allah itu mengibah gitu loh, bukan bukan posisi kita tuh kayak orang orang sudah tidak ada cacat apa itu nggak suka loh gitu. Kenapa ada takdir Nabi Adam kena kesalahan tuh biar biar kita tuh posisi ke Allah itu Rasul loh, posisi ke Allah yang paling sempurna aja begitu. Ente siapa? Iya, Ngerasa orang soleh, ngerasa gitu aja. iya. Cuma ya memang bentuk bahwa dia mungkin masih kurang ajar sama Allah ya memang karena ilmunya
masih rendah aja, Ustaz. Kalau semakin tinggi ilmunya kan semakin semakin tahu kan. Iya, Oke iya. deh, kalau begitu mungkin kalau sudah tidak ada poin diskusi lagi, kita bisa tutup ya kegiatan kita malam ini. Sebelum ditutup, insya Allah kita akan ketemu 2 pekan lagi karena ini pekan lalu kan kita udah ya diskusi tapi karena itu menutup kekosongan aja sebenarnya. Kita ngomongin negara dan memang gantung begitu ya. Insya Allah kita akan ketemu 2 pekan lagi di episode 34. Siapa yang ngisi dan tentang apa nanti akan segera diinfokan begitu. Mari kita tutup majelis ini, pertemuan ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Ustadz Aden terutama dan teman-teman yang sudah hadir di forum ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.